Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Boleh lambaikan tangannya. Kita bertemu kembali di tempat ini untuk memuji meninggikan nama Tuhan, amin. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan demi kebaikan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala hal yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Kami mau memuji meninggikan nama Tuhan hari ini, pagi ini, di tempat ini Tuhan. Kami membawa korban pujian yang terbaik Tuhan untuk Engkau Tuhan. Kiranya Engkau disenangkan atas pujian penyembahan kami, dan kami percaya Roh Kudus telah melawat setiap hati kami. Roh Kudus telah menjamah setiap hati kami sehingga kami dipuaskan oleh hadiratnya Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah namamu kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Kita bersehati bersama, kita mau menyembah Tuhan, Raja di atas segala raja. Mari setiap kita membawa korban ucapan bibir yang terbaik untuk Tuhan, amin. Haleluya, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami mau bernyanyi untuk Engkau. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang
memuji Engkau Tuhan, Engkau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, kau ajaib perbuatanmu. Di hidupku, haleluya. Boleh berikan tepuk tangan yang paling terbaik. Wow, saya bersuka cita, saya melihat saudara-saudara yang boleh hadir di tempat ini. Kita bersepakat, kita bersehati, kita memuji kebesaran Tuhan. Yuk kita mau bertepuk tangan juga, kasih yang terbaik buat Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Ketika dalam tekanan, ku akan bertepuk tangan, ku memilih untuk bernyanyi. Ku buang keluh kesahku, gantikan dengan pujian, ganti ratap dengan tarian.
kebaikan Tuhan gak pernah berkesudahan, amin. Dari hari ke hari Tuhan nyatakan kebaikannya. Mana dong tepuk tangannya, yuk jemaat Tuhan. Hey. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Yes! Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Siap! Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Mana tepuk tangannya yuk. Yes, yes. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, mana suaranya jemaat Tuhan? Habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Sudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Saya persilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, haleluya. Tiada hentinya kami mengucap syukur Tuhan. Dalam setiap kehidupan kami Tuhan, dalam setiap langkah kami percaya Kau beserta. Di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidupku, yang selalu bersinar dalamku.
janjimu Tuhan, Kau takkan pernah meninggalkan.
memiliki sikap hati yang benar Tuhan. Bahkan kami mau memiliki sikap perilaku yang benar Tuhan. Dan kami mau mengatakan Tuhan, selama kami hidup, apapun musimnya Tuhan, kami mau menyatakan Engkau besar dalam hidup kami. Dan kami mau selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Karena dalam segala hal, Tuhan selalu baik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, untuk kasih yang besar, untuk berkat yang melimpah, untuk kebaikan dari hari ke hari yang Tuhan beri bagi setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan dan kami gak bisa balas. Tapi kami mau Tuhan berkomitmen bersama Tuhan. Perilaku kami Tuhan, attitude kami Tuhan, itu benar sesuai standarnya firman Tuhan. Kami mau dengar firman-Nya Tuhan. Pakai hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga benih yang ditaburkan, bukan benih yang tertabur di tanah yang gak baik, di semak duri, di pinggir jalan atau di bebatuan. Tapi benih firman yang ditabur itu di tanah yang baik. Yaitu setiap kami Tuhan yang mendengar dan yang melakukan. Mampukan kami Tuhan, bantu kami Tuhan. Untuk kami melakukan setiap perkataan-Nya Tuhan dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, benih firman yang ditaburkan itu terus bertumbuh Tuhan, terus bertumbuh. Sehingga kami boleh menghasilkan buah yang banyak bagi kemuliaan nama Tuhan. Berbicaralah Tuhan bagi setiap masing-masing kami siap untuk mendengar dan melakukannya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali saudara. Shalom. Ada sukacita, amin. Berubah di antara kita bersukacita, boleh lambaikan tanganmu. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bilang kanan kirimu, saya bersukacita lihat kamu ada di sini. Amin. Siap belajar? Siap belajar? Yang siap belajar katakan antusias. Oke, hari ini kita masih bicara tentang sikap. Ya. Selama bulan ini kita ngomongin sikap. Sikap Anda menentukan masa depan Anda. Betul apa betul? Banyak orang kehilangan masa depannya bukan karena gak pinter saudara. Tapi karena gak punya attitude yang baik. Karena gak punya sikap. Hari ini kita akan belajar seorang tokoh di dalam Alkitab. Simson. Saya kasih judul kecilnya Simson the Reckless Man. Orang yang sembrono. Tahu sembrono? Hidup semau gue. Ya, makanya anak-anak yang masih punya orang tua diingatkan sama orang tua, kamu harus begini, kamu harus taat, kamu lakukan firman. Jangan, wah, papa mama pendidikannya apa? Aku lebih tahu dari papa mama. Ya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, sikap kita itu penting sekali untuk menentukan ke depannya kita akan menjadi seperti apa. Ya, hari-hari ini kan kita heboh ya. Di dunia maya, berita-berita, banyak orang kehilangan masa depan. Ya karena sikap, makanya jangan terlalu bangga jadi anaknya siapa. Ya, kita cari respect bukan karena anaknya siapa, anaknya pemimpin siapa, pemimpin perusahaan siapa. Memang betul kita anak Tuhan, tapi kelakuanmu kayak Tuhan atau kayak hantu. Nah, next slide. Attitude itu apa sih? Kita sudah banyak belajar, saya ringkas saja biar cepat. Karena terlalu banyak definisi, ntar kalian bingung, gak ada yang dipegang. Ya. Attitude itu perilaku atau respon, sama-sama katakan respon. Ya, respon seseorang terhadap suatu hal, keadaan, masalah yang dipengaruhi oleh pola pikir. Nah, dipikir, makanya firman Tuhan katakan, ya banyak orang yang pikirannya pendek.
nggak mikir panjang. Lakukan sesuatu tuh nggak mikir panjang. Coba panjangin dulu pikirannya. Jadi kalau merasa pikirannya pendek dipanjangin. Bilang kanan kirimu, panjangin dong pikirannya. Karena banyak orang yang mikirnya pendek. Ya gimana nanti deh, itu orangnya pikirannya pendek. Tapi orang yang pikirannya panjang, gimana nanti nih kalau kita buat gini-gini. Nanti gimana nih, gitu kan. Punya pola pikir, dibentuk oleh pola pikir, perasaan, dan pandangan hidupnya. Ada orang punya keyakinan hidupnya gini loh. Kalau dia baik, saya bisa lebih baik. Tapi kalau dia jahat, saya bisa lebih jahat. Makanya gak heran orang kayak gitu gampang banget balas dendam. Karena dia punya pandangan hidup begitu. Punya keyakinannya begitu. Nah saudara, keyakinan saudara apa? Apa yang saudara pegang? Yang kita pegang itu firman Tuhan. Ajaran bapak kita masih bisa salah loh, betul gak? Ajaran ibu kita masih bisa salah loh. Ajaran opung kita masih bisa salah loh. Tapi firman Tuhan tidak akan pernah salah. Amin. Firman Tuhan tidak akan pernah salah. Kemarin saya lihat sebuah cuplikan video di Shopee. Jadi kalau bayi kan masih umur 1 bulan, 2 bulan, sampai mungkin 6 bulan gitu ya. Kan masih suka kaget-kaget ya. Bener gak? Kalau yang kita pernah ngurus bayi kan tiba-tiba kaget gitu. Jadi ada satu budaya di daerah mana saya gak tahu ya. Dikagetin sengaja, dikagetin. Jadi ambil kelapa, dikagetin, digebrakin ke meja. Biar apa? Biar gak kaget. Padahal kan efek kaget anak kecil itu kan memang normal. Berarti syarafnya berfungsi dengan baik. Itu yang dia pikir keyakinan yang benar dilakuin turun-temurun. Ya, pola pikir, pandangan hidupnya. Nah, Winston Churchill dia tulis begini. Ya, seorang Perdana Menteri Inggris dia katakan gini, attitude is a little thing that makes a big difference. Sikap itu sesuatu hal yang kecil tapi bisa bikin perbedaan yang sangat besar. Contohnya begini Bapak Ibu Saudara. Saudara ke kantor, orang-orang kantor saudara datang terlambat. Tapi saudara datang tepat waktu. Saudara jadi pembeda di kantor itu. Betul apa betul? Ya enggak? Saudara yang sekolah, saudara yang ujian, teman-teman saudara pada nyontek. Saudara nggak nyontek jadi pembeda loh. Big difference. Bahkan Alkitab mencatat, saya baca ya. Gideon ini ceritanya merekrut orang-orang yang akan dibawa pergi perang sama Gideon. Saudara tahu ya ceritanya? Dia bilang ke orang Israel, ayo siapa yang mau ikut aku perang? Dikumpulin 32.000. Kata Tuhan kebanyakan nanti mereka jadi sombong kalau mereka menang. Kata Tuhan bilang lagi, kalau takut perang gak usah ikut. Alkitab mengatakan 22.000 pulang. Ini 22.000 ngapain coba ya? Udah tahu takut perang ikut-ikutan lagi ya. 22.000 pulang. Tinggal sisa 10.000. Kata Tuhan masih terlalu banyak. Ini bikin pembedanya. Tuhan bilang gini, suruh turun minum. Betul gak? Alkitab catat begitu. Suruh turun minum. Ada ditemui 2 kelompok besar. Yang pertama yang minum menjilat seperti anjing. Kelompok yang kedua ngambil air pakai tangan terus minum dari tangan. Alkitab mencatatkan yang minum bawa pakai tangan itu cuma 300 orang. 9.700 sekian itu menjilat seperti anjing. A little thing make a big difference. Sikap mungkin dianggap kecil, dianggap remeh sama banyak orang. Tapi bikin pembedaan yang luar biasa. Amin saudara, kita anak Tuhan harusnya jadi pembeda dimanapun kita ditempatkan. Orang kantor korupsi, kita nggak korupsi, takut Tuhan, punya integritas. Dimanapun saudara ditempatkan saudara. Hari-hari ini yang menyedihkan sekali, pelaku-pelaku tindak kejahatan orang-orang Kristen loh namanya. Mungkin penulis Injil jangan-jangan nama-namanya. Saudaraku dikasih Tuhan, kita perlu menjadi pembeda di dalam dunia ini. Karena kita anak Tuhan. Harusnya kita beda dengan dunia ini, gak boleh sama. Amin saudara. Makanya sikap itu membuat pembedaan yang luar biasa. Kita lihat. Ya, Hakim-Hakim pasal 16. Kita masuk di dalam firman Tuhan. Dikatakan begini, sesudah itu dibujuknya Simson, dikatakan, tidur di pangkuannya Delila. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ke-7 rambut jalinnya. Ada yang bilang Simson itu punya unjung-unjung 7. Coba cek. Saudara unjung-unjungnya berapa? Tahu ya unjung-unjungnya? Apa sih? Pusar ya? Di kepala ya?
Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu sebab kekuatannya apa? Telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya seperti yang sudah-sudah. Aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tapi perhatikan, tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Bilang kanan kirimu, gawat kalau Tuhan ninggalin kamu. Bilang, gawat kalau Tuhan ninggalin kamu. Betul nggak? Tuhan jangan sampai ninggalin kita. Kenapa? Karena sikap. 21. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Saudara dikasih Tuhan, sikap merupakan kekuatan. Ya, kemarin dibahas tentang power of attitude. Kekuatan yang memiliki daya yang sungguh luar biasa. Dibentuk melalui pikiran, perilaku, emosi, pandangan hidup kita, keyakinan kita. Sikap itu aspek sangat penting membangun hubungan. Berinteraksi dengan orang lain, termasuk apa? Membangun kualitas hidup kita, saudara. Mengembangkan sikap positif sangat penting untuk kesuksesan pribadi, profesional. Dan itu dapat membantu kita mengatasi hambatan dalam hidup ini. Tentunya kita ngelepas dari pergumulan, hambatan, tantangan. Tapi kalau kita punya sikap yang benar, kita punya respon yang benar, saya percaya Tuhan memampukan kita mengatasi setiap masalah. Amin. Untuk bisa mencapai tujuan, menjalani kehidupan yang lebih bahagia. Saudara mau bahagia? Saudara mau bahagia? Milikilah sikap yang benar. Dan tentunya juga apa? Bisa mencapai masa depan yang baik, saudara. Tidak sedikit orang gagal dalam hidupnya bukan karena pinter. Bukan karena gak pinter, bukan karena tidak berpendidikan, bukan karena gak punya bakat, bukan karena gak punya koneksi. Tapi karena gak punya sikap yang baik. Sikapnya sembrono, semau gue, hidup semau gue. Dan saya mau katakan sikap kita menentukan itu berdampak dalam hidup kita, saudara. Simson, dia orang yang luar biasa. Punya karunia, punya talenta yang luar biasa. Dia seorang yang kuat. Strong outside, weak inside. Terlihat kuat di luar, namun lemah di dalam. Makanya saudara dikasih Tuhan, jangan bentukannya yang di luar. Tapi mari bangunnya apa yang ada di dalam diri saudara. Ketika saudara bangun apa yang ada di dalam diri saudara, engkau akan menjadi orang yang kuat, mampu mengatasi setiap pergumulan hidup. Amin saudara. Kita lihat dulu siapa sih Simson itu. Kita lihat latar belakang Simson. Coba kita lihat Hakim-Hakim 13. Orang Israel dikatakan melakukan pula, ini pasti orang Batak nih, melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka. Perhatikan, kalau engkau jahat, ada kalanya Tuhan izinkan menyerahkan kita ke tangan musuhmu. Ya, menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Lama enggak? Lama. Zaman hakim-hakim tuh ngalamin kebobrokan moralitas. Spiritualitas mengalami kehancuran. Orang Israel kalau ada pemimpin kenal Tuhan, pemimpinnya mati ngaco lagi. Nanti teriak lagi sama Tuhan, Tuhan tolong, ingat Tuhan lagi. Nanti pemimpinnya mati, hidupnya ngaco lagi. Ntar tobat, ntar kumat. Ada di antara kita gitu? Mari Bapak Ibu Saudara, jadi orang Kristen tuh jangan Kristen tomat, ntar tobat, ntar kumat. Yang kedua perhatikan, pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Namanya siapa? Manoah itu siapa? Bapaknya Simson. Istrinya mandul, tidak beranak. Istrinya Manoah siapa? Nyonya Manoah. Gak dicatat kok. Ketiga, dan malaikat Tuhan, perhatikan ayat ini. Menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian. Memang engkau mandul. Memang itu fakta yang tidak bisa dibantah. Memang engkau mandul, tidak beranak. Tetapi perhatikan, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang
Anak laki-laki, nggak perlu pakai 4D, nggak perlu pakai 3D, nggak perlu cek dokter, udah dikasih tahu lagi jenis kelaminnya. Memang engkau madul, perhatikan baik-baik. Ada kalanya dokter bilang memang kamu punya penyakit. Tapi Tuhan bilang sama kita, tetapi masih ada harapan. Memang saat ini kamu susah keuanganmu. Tetapi kalau kamu mengandalkan Tuhan, kamu kerja keras, kamu bisa diberkati Tuhan. Memang fakta yang tidak bisa dibantah. Tapi kita percaya di dalam Tuhan, Tuhan bisa ubahkan hidup kita. Memang, saudara. Ya, ayat yang keempat. Oleh sebab itu peliharalah dirimu, jangan minum anggur. Bayangkan loh, bukan hanya Simsonnya loh, tapi orang tuanya loh. Ya, termasuk ibunya loh. Oleh sebab itu peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab, perhatikan ayat ini, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya takkan kena apa? Pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah dan dengan dia akan mulai penyelamatan. Perhatikan, dengan dia akan mulai penyelamatan. Saya percaya Tuhan izinkan kita lahir dalam dunia ini bukan sebuah kebetulan. Albert Einstein bilang, Tuhan itu bukan bermain dadu menciptakan kita. Oh kalau ganjil, laki-laki, kalau genap, perempuan, bukan. Tuhan tidak sedang bermain dadu menciptakan kita. Kalau saudara boleh lahir, Tuhan punya tujuan dalam hidupmu. Kalau Tuhan izinkan kita ada di dunia ini, bukan sebuah kebetulan, tapi itu anugerah. Supaya apa? Kita mengerti tujuan hidup kita. Simson dilahirkan, Simson boleh ada karena firman Tuhan, dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Next slide, perhatikan baik-baik. Kurang hebat apa Simson? Siapa Simson? Anak yang dinanti-nantikan. Betul nggak? Mamanya mandul, gak punya anak, tapi Tuhan bilang apa? Ini yang kedua, anak yang dijanjikan Tuhan. Halo? Ada di antara kita yang mau punya anak, Tuhan langsung ngomong sama kamu. Kamu akan punya anak, jenis kelaminnya laki-laki, beri nama dia Immanuel. Dia anak yang dinanti-nantikan, anak yang dijanjikan oleh Tuhan. Ini permulaannya baik, permulaannya sungguh luar biasa. Yang ketiga, anak yang istimewa. Saya percaya setiap anak yang lahir itu istimewa, betul? Amin saudara. Tapi Simson itu luar biasa, kita mencatat dia anak yang istimewa. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan sejak dari kandungan ibunya sudah jadi nazir Allah. Apa sih nazir Allah? Dikhususkan hidupnya buat Tuhan. Dikhususkan, tapi perhatikan baik-baik. Saya mau katakan begini Bapak Ibu Saudara. Janji Tuhan kalau enggak disertai dengan kehidupan yang berkenan, maka akan berakhir dengan kisah yang memilukan. Saya ulangi lagi, janji Tuhan yang tidak disertai dengan kehidupan yang berkenan, maka akan berakhir dengan kisah yang memilukan. Awalnya boleh hebat, tapi gimana akhir hidupnya? Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, mungkin awal mula hidup kita hancur berantakan, gak kenal Tuhan. Tapi pastikan akhir hidup kita melihat kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Amin saudara, sikap kita penting. Nah kita lihat, sikap apa yang ditunjukkan oleh Simson sehingga itu menjadi penyebab kegagalannya. Yang pertama adalah saya catat begini saudara, sembrono. Sama-sama bilang sembrono. Sembrono dengan apa? Melanggar hukum Allah. Sebagai seorang nazir Allah, seharusnya dia melakukan semua ketetapan, firman, peraturan yang ditentukan Allah, yang diberikan Allah kepadanya. Namun demikian berulang kali, ada lagunya ya, berulang kali. Berulang kali saudara, Simson melanggarnya dan mengabaikan aturan yang ada. Kalau kita melanggar firman itu dosa, kita katakan 1 Yohanes pasal 3, perhatikan 1 Yohanes pasal 3, sama-sama kita baca, 2, 3. Setiap orang yang berbuat dosa apa? Melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Udah tahu melanggar hukum Allah itu dosa, dilakukan lagi. Udah tahu mencuri itu dosa, dilakuin lagi. Udah tahu manipulasi itu dosa, dilakuin lagi. Ya, masih dikasih pengampunan, masih malah nyuri berapa kali lipat. Nah, saudaraku dikasih Tuhan. Ya, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, orang yang berbuat dosa
melanggar hukum Allah sebab dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Pelanggaran. Nah kita lihat hukum nasir Allah itu apa? Nanti saudara boleh baca ayatnya, Bilangan pasal 6 ayat 2-8. Saya tidak akan bacakan. Yang pertama menjauhkan dari minuman yang memabukkan, anggur. Ya. Yang kedua, jangan memakan sesuatu apapun yang berasal dari pohon anggur. Saya baca ya, buah anggur yang segar, yang dikeringkan, bahkan gak boleh makan kue kismis tuh, karena ada kismis. Serius, buah anggur yang dikeringkan pun gak boleh. Termasuk apa? Bijinya, pucuk anggurnya gak boleh dimakan. Istri saya bilang gini, siapa juga yang mau makan biji anggur? Jangan mencukur rambutnya. Alkitab mengatakan rambutnya harus dibiarkan bertumbuh. Tapi jangan anak-anak gini, nggak mau potong rambut, aku nasir Allah. Dipanjangin rambutnya. Jangan dekat mayat, termasuk keluarganya sendiri. Jangan menajiskan dirinya, tidak mencemari dirinya dan hidup kudus bagi Tuhan. Karena apa? Seorang nasir Allah itu hidupnya dikhususkan bagi Tuhan. Dikhususkan bagi Tuhan. Nah, yang dilakukan Simson apa? Semua dilanggar, Bapak Ibu Saudara. Coba kita lihat. Bersentuhan dengan mayat. Alkitab mengatakan dia makan madu dari kerangka singa yang ia bunuh. Hakim-Hakim 14 ayat 8-9, setelah beberapa waktu kembalilah ia ke sana untuk kawin dengan perempuan itu, dan ketika ia menyimpang dari jalan untuk melihat bangkai singa itu yang dia bunuh sebelumnya, tampaklah ada kawanan lebah pada kerangka singa itu dan juga madu. Dikeruknya madu itu ke dalam tangannya dan sambil memakannya ia berjalan terus. Kemudian pergilah ia kepada ayahnya dan ibunya dan memberikan juga kepada mereka. Lalu mereka memakannya, tetapi tidak diceritakan kepada mereka bahwa madu itu dikeruknya dari kerangka singa. Dia langgar. Saya mau kasih tahu, yang namanya dosa itu bertingkat. Emang ada orang mau korupsi gini, cita-cita korupsi 1M. Langsung jadi 1M, dimulai dari berapa? Yang 2.000, 10.000, kembalian gak dikembalikin, betul gak? Setuju apa setuju? Yang namanya korupsi gak ada yang tiba-tiba besar Bapak Ibu Saudara. Dimulai dari yang kecil. Nah dosa itu bertingkat, dari bersentuhan dengan mayat, apalagi, next slide. Menikmati hasil buah anggur. Apa buktinya? Hakim-Hakim 14 ayat 10. Setelah akhirnya pergi dikatakan kepada perempuan itu, Simson mengadakan perjamuan. Menurut adat Palestina, adat Timur Tengah pada waktu itu, yang namanya nikah bikin pesta 7 hari, 7 malam, berturut-turut. Ada di antara Bapak Ibu Saudara yang anak-anaknya ntar mau nikah, bikin pesta 7 hari, 7 malam. Dan selama 7 hari itu, perjamuan tidak akan lepas dari yang namanya minum anggur. Makanya kalau kita baca kisah di perjamuan di Kana, betul ya? Perjamuan di Kana, Maria itu panik luar biasa, betul nggak? Perjamuan belum selesai tapi anggur sudah habis. Wah itu gawat banget. 7 hari, bayangkan. Kita mencatat apa tentang anggur? Efesus pasal 5 kita lihat, ayat 18. Sama-sama kita baca, 2-3. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Kenapa sih Paulus sampai tulis gitu di surat Efesus? Karena zaman dulu orang kepenuhan roh itu diledek mabuk anggur. Saudara baca di Kisah Para Rasul, ketika murid-murid Tuhan dipenuhi Roh Kudus, Alkitab mengatakan orang-orang di sekelilingnya mereka mabuk anggur. Betul apa betul? Ya. Jadi makanya Paulus bilang apa? Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan apa? Hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Allah. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, janganlah kalian mabuk oleh anggur sebab itu akan merusakkan kalian. Sebaliknya hendaklah kalian dikuasai oleh Roh Allah. Apa sih kenapa kita gak boleh mabuk? Minum anggur boleh gak? Boleh, yang gak boleh apa? Mabuk. Kenapa mabuk? Artinya hidupmu dikuasai anggur. Betul apa betul? Iya. Yang ketiga, kelakuannya Simson apa lagi? Lebih hebat lagi nih dosanya. Menikahi perempuan Filistin, meniduri perempuan sundal. Saya bilang di awal tadi katakan, yang namanya dosa itu bertingkat. Alkitab mencatat saudara, nanti kita lihat lebih lagi. Nanti saudara boleh catat di dalam ulangan pasal 7, saudara catat aja, saya nggak tampilin ayatnya. Tuhan sudah bilang gini, jangan mengadakan
perjanjian dengan orang-orang atau penduduk di negeri itu. Jangan kawin mengawin. Jangan kamu kasih anak laki-lakimu untuk nikah dengan anak perempuan mereka. Jangan kamu kasih anak perempuanmu untuk menikah dengan anak laki-laki mereka. Kenapa? Kalau kamu kawin mengawin dengan orang-orang di tengah Kanaan ini, kamu akan meninggalkan Tuhan. Ada hukumnya loh Tuhan bilang. Tapi yang dilakukan oleh Simson dilanggar semua. Gak cukup menikahi perempuan Filistin, tidurin perempuan sundal. Yang namanya dosa meningkat Bapak Ibu Saudara. Jadi ada di antara saudara yang sedang hidup dalam dosa, mulai hentikan hari ini juga. Karena saya mau katakan, yang namanya dosa itu pasti bertingkat. Yang berikutnya, ini dia. Memberitahukan rahasia kekuatannya, itu apa? Mencukur rambutnya. Nanti saudara baca Hakim-Hakim 16 ayat 15 sampai 17. Ini sikapnya sembrono. Sebagai seorang nasir Allah harusnya hidup dikhususkan bagi Tuhan. Hidup hanya untuk Tuhan. Saudara kasih Tuhan, setiap kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah hidup bagi Tuhan. Amin. Galatia pasal 2 dikatakan, hidup kita bukan milik kita lagi loh, tapi milik Kristus. Amin saudara. Kristus yang ada di dalam hidup kita. Pastikan kita hidupnya bagi Kristus. Akankah kita bawa tubuh kita, kelakuan kita, sikap kita, ya, mempermalukan nama Tuhan. Kita anak Tuhan. Kita sebagai orang percaya harusnya punya sikap hidup. Hidup kita dikhususkan bagi Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Amin. Tuhan mau kita hidup benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, mudah tergoda dengan wanita. Ya, kan 3 potensi kejatuhan pria. Itu apa? Tahta, harta, wanita. Kalau di dunia MasterChef, tahta, harta, dan Renata. Mudah tergoda wanita. Mudah jatuh cinta. Lihat cewek cantik dikit mudah jatuh cinta. Halo? Cowok-cowok? Takut Tuhan, amin. Tapi sekarang ada kasusnya beda lagi loh. Cowok bukan lagi jatuh cinta sama cewek. Sama cowok lagi. Iya. Kemarin Ko Hansan kan bilang gini kan. Ya kan banyak orang, wah pengennya sih nikah sama yang kaya, ganteng. Saya kasih tahu banyak yang ganteng itu jadi LGBT saudara. Serius, serius. Banyak yang ganteng, kaya, LGBT lagi. Makanya ada tulisan begini. Dunia kehabisan stok cowok ganteng dan hidup berkenan. Karena rata-rata jadi LGBT. Dunia kekurangan stok wanita cantik yang takut Tuhan. Karena kebanyakan jadi lesbian. Bahaya loh dunia. Halo? Tapi pastikan kita hidup takut akan Tuhan. Amin saudara. Kita lihat ya. Simson ini punya kekuatan fisik yang luar biasa. Namun lemah dan tidak mampu mengendalikan nafsunya. Dia membuat beberapa pilihan yang buruk sepanjang hidupnya. Termasuk keputusannya menikahi seorang wanita Filistin. Meskipun orang tuanya keberatan saudara. Ya kita lihat nih. Hakim-Hakim 14 ayat 1 sampai 4. Simson pergi ke Timna dan di situ ia melihat. Nah, potensi kejatuhan pria itu dari apa? Melihat. Potensi wanita ditundukkan itu dari apa? Mendengar. Halo? Wanita-wanita, cewek-cewek. Potensi kalian tuh jatuhnya dari mendengar. Kamu cantik, oh ya? Gak ada yang pernah bilang aku cantik loh. Langsung kelepek loh. Kayak ikan kurang air aja. Tahu gak bedanya kamu sama bulan apa? Emang apa? Kalau bulan di atas, kalau kamu di hatiku. Wah. Des, dedum, dedum, dedum. Bunuh aku dengan rayumu. Langsung nyanyiin lagu Lalai Maninil ya. Bunuh aku dengan rayumu. Halo? Laki-laki jatuh karena apa? Melihat. Wanita dari apa? Pendengaran.
Makanya banyakin denger firman Tuhan. Jangan rayuan gombal pria. Ya kan? Kalau cowok-cowok udah mulai merayu, apalagi dia gak cinta Tuhan, merayu gombal, ada tertulis. Kamu bilang gitu dong cewek-cewek, halo? Jangan, oh gitu ya, oh gitu ya kok, oh gitu ya, aku padamu deh. Ada tertulis, janganlah kamu mencobai. Apalagi kalau udah mulai dipegang-pegang, bilang gini, nyahlah kau iblis dari hadapanku. Ingat ya, potensi laki-laki itu jatuhnya di mana? Melihat. Perhatikan, Lot melihat, melayangkan pandangnya kepada lembah Yordan. Firman Tuhan katakan apa? Dia hatinya ke sana. Makanya kalau pria-pria itu, di mana dia melihat, hatinya ke sana. Halo, betul? Apa betul? Betul apa betul? Ya, perhatikan ayat yang kedua. Simson ini pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Pak, aku lihat seorang gadis Filistin cantik kali lah. Aku mau sama dia. Tolong ambillah dia menjadi istriku. Belum kenalan loh. Cuma baru lihat. Ada di antara saudara kayak gitu? Baru kenal, wih cantik pulang. Pak, tolong ambil dia jadi istriku. Ternyata udah nikah punya 3 anak. Jangan salah loh saudara. Sekarang banyak wanita-wanita cantik itu kelihatannya kayak masih ABG. Ternyata udah menikah punya anak loh. Ayat yang ketiga, tetapi perhatikan ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita, emang gak ada gitu? Mungkin saudara bisa boleh juga ngomong nih sama anakmu. Emangnya gak ada di antara gereja kita tuh yang cantik gitu loh? Emangnya gak ada di antara jemaat GBT darah Yesus, kamu mesti cari yang di luar sana? Sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu. Tetapi perhatikan jawab Simson. Ini anak yang selalu dinasehatin balas, nasehatin balas, nasehatin balas. Tetapi jawab Simson kepadanya, ambillah dia bagiku, sebab apa? Sebab dia kusukai. Ambil, aku mau nikah sama dia. Kenapa? Aku suka. Terus kenapa Pak? Ada di antara anak muda kayak gitu? Aku pengen nikah sama dia, tapi dia gak seiman loh, gak sepadan loh. Bodoh amat, gue suka. Kenapa? Ayo. Ya perhatikan baik-baik ya. Di sini masih banyak anak-anak yang belum nikah juga ya. Orang tua yang masih, yuk bimbing anak-anak. Emangnya di GBT gak ada yang cantik-cantik gitu? Emangnya di GBT gak ada yang kinclong gitu? Coba lihat kanan kirimu, ada lah. Ada sih, tapi udah nikah. Boleh gak aku jadi istri kedua? Pret. Saya tampar juga Anda. Ada orang bilang gini ya, kalau kita gak percaya takdir Bapak Ibu Saudara. Orang lain kan percaya takdir. Ketahuan nih, ketangkap gegerebek. Ternyata jadi simpenan. Sudah takdirku jadi simpenan. Bukan takdir doyan itu mah. Ya, kita gak percaya takdir Bapak Ibu Saudara. Tapi kita percaya kita sanggup mengubah nasib kita. Amin saudara. Matius pasal 5 perhatikan. Ayat 28. Tetapi aku berkata kepadamu. Tuhan kasih standar hukum lebih tinggi loh. Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya. Ini ada hasrat seksual di dalamnya. Sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Di dalam hatinya. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Tetapi sekarang aku berkata kepadamu, barang siapa memandang seorang wanita, ini lebih jelas nih. Lebih belak-belakan. Dengan nafsu birahi, orang itu sudah berzina dengan wanita itu di dalam hatinya. Nah, saudara dikasih Tuhan mudah jatuh cinta loh. Nanti kalau saudara baca Hakim-Hakim pasal 14 sampai seterusnya, Simson kasih teka-teki. Ya, Simson kasih teka-teki.
Dalam pernikahan dia bilang ini, yang bisa kasih tahu ke saya, nanti saya kasih hadiah. Teka-tekinya apa? Teka-tekinya dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan. Mereka bingung orang-orang Filistin ini. Dia bilang sama istrinya Simson, kalau kamu gak kasih tahu rahasianya apa? Aku bakar rumah kamu loh. Alkitab mencatat ayat 16, nanti saudara baca. Hakim-Hakim 14 ayat 16. Simson itu tiap hari menangis, merengek-rengek. Selama 7 hari, pesta kan 7 hari ya nikah ya. Selama ke-7 hari itu istrinya, ayo dong apa sih kamu gak cinta ya sama aku dong. Kasih dong tahu jawabannya dong. Berhari-hari merengek-rengek. Ada di sini wanita-wanita dikit-dikit merengek-rengek. Halo, pengen sesuatu merengek. Ayo dong, ayo dong. Merengek-rengek. Bayangin 7 hari merengek-rengek. Pusing-pusing dah. Makanya Amsal sampai ditulis ya, lebih baik tinggal di sudut Sotoroma daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar ya. Dengan perempuan yang suka merengek-rengek. Kita lihat ayat yang lain. Bukan hanya satu contoh loh dia jatuh cinta. Hakim-Hakim 16 ayat 1, pada suatu kali ketika Simson pergi ke Gaza, dilihatnya. Nah, lihat lagi tuh. Halo? Dilihatnya di sana seorang perempuan Sunda lalu menghampiri dia. Dilihatnya. Ayat yang keempat, sesudah itu Simson jatuh cinta. Apa sih bedanya pacaran sama nikah? Pacaran itu katanya dimulai dari jatuh cinta. Tapi gak cukup jatuh cinta boy, guys. Saya mau kasih tahu, setelah nikah kamu jangan jatuh cinta tapi bangun cinta. Bilang sama-sama, dimulai dari jatuh cinta, dilanjutkan dengan bangun cinta. Kalau jatuh cinta jatuh aja. Makanya orang jatuh cinta itu ujung-ujungnya jadi bucin. Tahu bucin? Budak cinta. WA-nya gak dibalas. Aduh Tuhan, WA-nya gak dibalas. Lagi ngapain dia ya? Dia lupa sama aku ya. Aduh panik. Kayak cacing kepanasan kalau gak dibalas. Kenapa sih kamu? Dia gak, WA-nya gak balas. Dia udah 5 menit aku WA dia gak balas. Baru 5 menit. Belum ditinggalin Tuhan ya. Kalau kamu ditinggalin Tuhan gitu gak sih? Coba. Sesudah itu Simson jatuh cinta. Amsal pasal 5, Tuhan catat loh dalam firman Tuhan. Perhatikan. Hai anakku, mengapa engkau apa? Birahi akan perempuan jalan dan mendekap dada perempuan asing. Karena segala jalan apa? Orang terbuka. Sama-sama katakan terbuka. Di depan mata Tuhan dan segala langkahnya orang apa? Diawasi. Amin. Jangan sampai ya Bapak Ibu Saudara. Itu bukannya pelayan Tuhan ya? Ngapain tuh dia di situ? Ada kalanya Tuhan bisa kirim orang lain tuh jadi mata-mata buat kita. Dia bukannya WL di GBT. Itu ngapain mukulin orang? Dia bukannya pemain musik di GBT. Dia ngapain maki-maki orang? Perhatikan ya, ada kalanya Tuhan izinkan, Tuhan kirim mata-mata. Bukan hanya mata Tuhan mengawasi di segala tempat, tapi ada kalanya Tuhan juga pakai orang lain jadi mata-mata kita. Betul apa betul? Betul apa betul? Kamu kemarin pergi sama siapa? Aku lihat kamu pergi sama cewek lain. Wah siapa? Enggak. Beneran loh, turun dari mobil kamu lo cewek lo. Salah lihat kali. Plat nomor kamu kan gini kan. Hati-hati ya Bapak Ibu Saudara ya. Ayo jaga hidup kita loh. Segala jalan kita apa? Terbuka di mata Tuhan. Amin. Kuncinya apa? Hidup takut akan Tuhan. Lihat 1 Korintus 10. Ada beberapa ayat yang bagus. Sama-sama kita baca yuk. 2, 3. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Coba tepuk kanan kirimu, hati-hati ya. Supaya jangan jatuh. Dalam terjemahan firman lain hidup saya suka nih. Jadi berhati-hatilah kalau saudara mengira mustahil saya akan buat kayak gitu. Gak mungkin lah saya selingkuh, gak mungkin lah saya korupsi. Mustahil. Hendaklah saudara waspada, Alkitab katakan. Karena saudara juga mungkin jatuh ke dalam dosa. Amin. Hati-hati. Bapak-bapak,
hati-hati. Ibu-ibu, hati-hati. Yang cewek-cewek ini kadang kan suka curhat. Makanya kan saya bilang tadi kan, cewek itu kelemahannya di pendengaran. Wah, suamiku gak bisa diajak bicara nih. Gak bisa diajak curhat. Sama si ini mah atuh enak pisan diajak curhat teh. Telepon 30 menit, 45 menitnya didengerin. Iya ada apa sayang? Oh gitu ya. Ada yang bisa saya bantu? Halo? Hati-hati. Amin? Kita lihat yang ketiga. Apa sih sikap buruk dari Simson? Yang jadi kejatuhan dia. Pride. Arogan. Kebanggaan dan kesombongan. So perhatikan. Poin yang tadi yang kedua itu bisa tentang jatuh dalam hal wanita. Bukankah kejadian yang hari-hari ini heboh juga banyak laki-laki jatuh karena wanita? Bisa bunuh orang karena wanita kan? Bisa mencelakai orang karena ocehan wanita. Ya, betul ya? Makanya pastikan kita jadi wanita-wanita yang dipakai Tuhan. Amin. Lebih keras lagi dong. Amin. Lebih keras lagi dong. Amin. Amin saudara. Yang pria-pria juga apa? Dipakai Tuhan. Amin. Kebanggaan. Pride. Kalau gue dikasih Tuhan, ini potensi kejatuhan kita laki-laki juga loh. Pride, kesombongan, bangga. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, untuk jadi sombong gak perlu kaya-kaya banget. Betul gak? Pastor Jose Carroll pernah bilang gini, ada orang naik Espas serasa naik S-Class. Tahu Espas, Daihatsu, tapi serasa naik Mercy S-Class. Untuk sombong gak perlu pinter-pinter banget. Untuk sombong gak perlu jago-jago banget. Baru belajar karate, baru belajar 1-2 jurus. Ban putih, udah sombong. Ketemu anjing gila mah lari. Saya mau tanya sama saudara. Lebih takut mana? Dikejar orang dengan gangguan jiwa? Atau dikejar anjing gila? Hah? Lebih takut mana? Lebih takut mana? Jadi makanya Daud itu lawan Goliat mah udah gak takut. Udah biasa sama singa. Betul gak? Kenapa singa? Karena binatang itu gerakannya unpredictable. Betul gak sih? Kan orang mah lari juga, ketebak lah larinya. Kalau kita fisiknya bagus mah, ayo diajak lari sok, ayo. Tapi kalau anjing gila? Ya, kebanggaan, pride. Simson punya kekuatan yang besar. Karena kekuatannya besar, dia bangga dan kadang overconfidence, terlalu percaya diri. Gue percaya diri. Makanya motivator tuh ngajarin kita apa? Kita harus percaya diri, kamu pasti bisa, kamu hebat, kamu. Saya gak hebat, Tuhan yang hebat. Jangan dikit-dikit, ikut motivator siapa? Motivator bisnis, disuruh bisnis juga gagal dia, belum tentu bisa. Saya tidak hebat, tapi bersama dengan Tuhan saya akan lakukan perkara-perkara yang besar. Amin saudara. Jangan overconfidence. Makanya dia sering mengejek musuhnya, menempatkan dirinya dalam situasi berbahaya yang akhirnya menyebabkan dia terjebak, ditangkap, diperbudak. Sehingga kekuatannya hilang. Karena kekuatan inilah yang sering dia pakai, dia banggakan. Dia lupa untuk mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Halo, sobat pria, jemaat Tuhan dikasih Tuhan, kita jangan lupa, mungkin kita punya kepintaran, kita punya kemampuan, kita punya kehebatan, jangan lupa kita harus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Coba lihat Hakim-Hakim 16 ya, bagian yang terakhir, saya minta perpemain musik itu siap-siap. Hakim-Hakim 16 ayat 20-21, lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya seperti yang sudah-sudah. Nah ini ngandelin kekuatannya. Yang sudah-sudah juga gue bisa deh. Pernah sudah ngomong kayak gitu, yang sudah-sudah juga gue bisnis berhasil nih pakai cara gue. Yang sudah-sudah juga gue pasti bisa lah, gak perlu pakai Tuhan deh. Kan gue udah capable, gue udah pengalaman. Yang sudah-sudah juga bisa gue jalani sendiri. Ini sudah-sudah juga gue lepas.
Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Ketika 21 orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga. Tembaga itu bicara tentang hukuman. Tembaga. Langit menjadi seperti tembaga. Tembaga itu hukuman. Dirantai dengan tembaga. Tembaga itu hukuman atau kutuk. Dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Kalau kita nggak punya sikap yang baik, bukan berkat di atas kepala kita, tapi kutuk di atas kepala kita. Dibelenggu oleh tembaga. Tembaga itu bicara apa? Kutuk. Ya. Saya ambil terjemahan New English Translation, ayat yang ke-20-nya. Next slide. Perhatikan baik-baik. But he did not realize that the Lord hath left him. Dia nggak sadar kalau Tuhan sudah meninggalkan dia. Makanya firman Tuhan katakan sadarlah, berjaga-jagalah. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Sadar, bilang kanan kirimu sadar dong. Kita butuh Tuhan dalam hidup ini, amin. Bilang kanan kirimu sadar dong untuk mengandalkan Tuhan. Amin saudara. Ya, dia gak sadar kalau Tuhan sudah ninggalin. Ayat terakhir, Yeremia pasal 17. Beginilah firman Tuhan, ayat 5-8. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan kekayaan bapaknya, jabatan bapaknya, kehebatan sekutunya, temannya, kekuatan sendirinya, dan hatinya yang menjauh daripada Tuhan. Perhatikan, ia akan seperti apa? Semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun. Di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat yang ke-7, next slide. Perhatikan ayat ini. Diberkatilah. Sama-sama baca 2-3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Daunnya apa? Tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kalau engkau mengandalkan Tuhan, kau akan seperti pohon yang ditanam. Perhatikan, ditanam. Kalau ditanam berarti ada yang menanam. Ada yang menanam berarti ada yang merawat dan memelihara hidup kita. Ditanam, perhatikan. Merambatkan akarnya. Tidak mengalami datangnya panas terik. Mungkin dunia, ekonomi kacau, paceklik dan lain sebagainya. Tapi engkau tetap bisa menikmati berkat Tuhan. Amin saudara. Tidak khawatir dalam tahun kering. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini saya akan bacakan. Tuhan berkata, apabila orang meninggalkan aku, Tuhannya, dan berharap kepada manusia, serta bersandar pada kekuatannya, maka aku akan menghukum dia. Ia seperti tanaman yang tumbuh di padang, di tanah tandus, sunyi, sepi, dan bergaram. Tak pernah ia mengalami kebaikan. Tapi orang yang berharap kepadaku akan kuberkati selalu. Amin. Mau diberkati Tuhan? Mari mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita. Kekuatan kita terbatas. Kepintaran kita terbatas. Kehebatan kita terbatas. Tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Ia bagaikan pohon di tepi sungai yang mengalir. Akarnya merambat sampai ke air. Akarnya merambat. Ya, makanya jadi orang Kristen yang tertanam, bukan tertancap Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Bedanya apa sih? Kalau tertancap akarnya enggak merambat. Tapi kalau ditanam dia akan merambat. Ia tak takut musim kemarau, daun-daunnya selalu hijau. Amin. Sekalipun negeri dilanda kekeringan, ia tak gelisah sebab ia selalu menghasilkan buah. Saudara mau menghasilkan buah dalam hidupmu? Buah-buah kebaikan, punya sikap yang benar. So perhatikan, Thomas Jefferson bagian akhir dia bilang gini. Next slide. Nothing can stop the man with the right mental attitude from achieving his goal. Nothing on earth can help the man with the wrong mental attitude. Tidak ada yang dapat menghentikan orang dengan sikap mental yang benar untuk mencapai tujuannya.
Tapi tidak ada satupun di dunia ini yang sanggup bantu orang, yang sanggup nolong orang dengan sikap mental yang salah. Kalau kita punya sikap mental yang benar di hadapan Tuhan, Tuhan pasti tolong kita. Tuhan pasti menyertai kita. Sama-sama katakan, aku diberkati Tuhan, aku ditolong Tuhan, aku disertai Tuhan. Lagi katakan, aku diberkati Tuhan, aku ditolong Tuhan, aku disertai Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Sudah dengar firman Tuhan. Biar setiap yang kita dengarkan hari ini boleh mengingatkan kita punya sikap mental yang benar di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku. Oh, ketenangan batinku ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Sungguhku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Sila mengirimmu seumur hidupku, masuk dalam pikiranku, kehendakku Tuhan, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan, mengirimu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu. Oh, pikiranku, kehendakku Tuhan, ku serahkan padamu. Oh, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Saudara dikasih Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mengatakan, memberitahukan kepada kita banyak hal. Bahkan melalui contoh firman Tuhan pada pagi hari ini. Simpson punya karunia yang hebat, punya talenta hebat, punya bakat yang hebat. Permulaannya sungguh luar biasa. Anak yang dijanjikan Tuhan, anak yang istimewa. Tapi dia ngejaga sikap hidupnya. Berakhir dengan kegagalan. Mungkin Alkitab mencatat yang dia bunuh sewaktu dia mati itu jauh lebih banyak daripada waktu dia hidup. Tapi saya percaya Tuhan punya agenda lain sesungguhnya dalam hidup Simpson. Banyak orang dalam dunia ini mereka gagal bukan karena mereka gak pintar, bukan mereka karena gak cakap, gak punya talenta, gak punya koneksi, tapi karena gak punya sikap. Berapa banyak di antara kita yang sudah dengar firman Tuhan, saudara rindu untuk punya sikap yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau Tuhan. Aku mau pakai hidupku jadi anak Tuhan yang punya sikap mental yang benar di hadapan Tuhan. Tadi dikatakan bahwa
Tidak ada satupun orang yang dapat menghentikan kita untuk mencapai goal, tujuan, prestasi kita. Kalau kita punya sikap mental yang benar. Tapi tidak ada satupun yang bisa bantu kamu kalau kamu memulainya dengan sikap mental yang buruk. Berapa jadi atau saudara yang rindu pagi hari ini? Mungkin di tempat pekerjaanmu, keluargamu, pernikahanmu sedang bermasalah. Mungkin sering kali masalah itu muncul karena sikap-sikap kita yang gak benar. Respon kita yang salah. Masalah boleh ada, tapi kalau kita punya respon yang benar, saya percaya Tuhan akan memampukan kita mengatasi setiap pergumulan. Berapa banyak di antara kita rindu hidup kita dipakai Tuhan, dibentuk Tuhan. Banyak orang yang mau dipakai Tuhan tapi gak mau dibentuk Tuhan. Tapi berapa banyak di antara kita pagi hari ini, Tuhan aku mau dibentuk sama Tuhan. Aku mau dibentuk sama Tuhan. Seperti yang Tuhan mau. Boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kau melihat tangan-tangan yang terangkat, mereka rindu. Bukan hanya dipakai Tuhan saja, tapi dibentuk oleh Tuhan. Punya sikap mental yang benar. Karena kami percaya sesuai firman-Mu, ketika kami punya sikap mental yang benar, punya respon yang benar, mungkin masalah boleh ada, pergumulan boleh datang, sakit penyakit mungkin terjadi dalam hidup kami. Ketika kami punya sikap, punya respon yang benar, kami boleh melihat jalan keluar nyata dalam hidup kami. Kami boleh melihat pertolongan Tuhan nyata dalam hidup kami. Kami boleh melihat mujizat Tuhan dinyatakan. Pada pagi hari ini Tuhan, sidang jemaat Tuhan, mereka rindu untuk memiliki sikap hidup yang benar. Karena itu menentukan masa depan mereka. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Ya Tuhan boleh bentuk setiap kami, pakai kami. Karena Tuhan hanya mau pakai orang-orang yang mau dibentuk sama Tuhan. Haleluya. Berapa jadi saudara datang dengan pergumulan, masalah hidupmu, rumah tanggamu, pernikahanmu, pekerjaanmu, masa depan anak-anakmu. Mungkin kau sedang menghadapi kesulitan keuangan, kau sedang sakit penyakit, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak kau melihat tangan-tangan yang terangkat, mereka datang dengan pergumulan. Mungkin dalam rumah tangga mereka, pernikahan mereka, pekerjaan mereka, hubungan orang tua dengan anak, suami dengan istri, mertua dengan menantu, apapun itu Tuhan. Kami datang dengan sakit penyakit, Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Ketika kami punya sikap yang benar, respon yang benar, kami percaya Tuhan sanggup menolong kami. Tuhan sanggup menyertai kami. Tuhan sanggup menyembuhkan kami. Tuhan sanggup memberkati kami. Tuhan sanggup memulihkan hidup kami. Kami percaya yang sakit disembuhkan Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan. Kami yang mengalami kesulitan, kami yang mengalami sedang berbeban berat, diberikan kelegaan daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Dia lihat sikap hidup kita. Jalan hidup manusia terbuka di hadapan Tuhan. Mengiringmu, mari jemaat Tuhan. Seumur hidupku masuk dalam, mari sama-sama katakan. Ku Bapa, pikiranku, ku serahkan harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kataku bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakanku, untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, biar Roh Kudus terus berbicara dalam setiap kehidupan kami. Kami mau dipakai Tuhan, tapi kami juga mau dibentuk Tuhan. Banyak orang yang mau dipakai Tuhan tapi gak mau dibentuk Tuhan. Tapi kami mau belajar. Kami belajar dari kegagalan Simpson. Kami belajar dari firman Tuhan. Pagi hari ini, firman Tuhan berbicara keras mungkin dalam setiap kehidupan kami. Tapi kami percaya itu akan membantu kami. Untuk kami boleh memiliki sikap yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya lawatan Allah terjadi.
Yang sakit disembuhkan. Yang lemah dikuatkan Tuhan. Kami yang berbeban berat diberikan kelegaan oleh Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan, berikan kepada kami hati yang penuh dengan sukacita untuk memberikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur ya. Masih Tuhan sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus berkati. Haleluya, firman Tuhan yang luar biasa bagi setiap kita di tempat ini. Kepada yang bertugas kolektan, dipersilakan. Ketika dalam tekanan, ku akan
kasih untuk persembahannya, Tuhan Yesus yang memberkati. Kita akan sama-sama menyaksikan GBTDY News. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kalau Tuhan sudah memberkati seluruh rangkaian acara ibadah kami dari awal, pertengahan sampai padanya. Berkati puji-pujian, berkati firman Tuhan, berkati tangan Tuhan sudah memberikan persembahan ucapan-Mu. Bila Tuhan akan balas dengan berlimpah-limpah. Berkati saudara kami yang sudah melayani, baik sebagai worship leader, singer, pemain musik, petugas yang berakan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan tentang attitude biarlah hidup kami semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Kami tidak boleh merasa dari diri kami kuat sehingga kami bisa jatuh dalam dosa, tapi kami mau belajar untuk mengandalkan Engkau dalam setiap segi kehidupan kami. Setelah saya ini ada ibadah TKTF, ada BIM Cabir, Tuhan juga akan tolong. Siapkan hati kami, siapkan guru-guru yang akan mengajar, berikan hikmat kepada mereka. Terima kasih Bapa. Adakan tangan-Mu, terima berkat pada Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di desa, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil tanahmu. Kiranya segala berkat, dan berkat jasmani, berkat
rohani dan berkat materi. Berkat ini datang dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.